Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hima Dwiyana STM Hum selaku dosen mata kuliah perencanaan dan perancangan fasilitas informasi dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Sahanada Ali Imran Nasution. Di sini saya yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi mengenai Knowledge Management Research. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Mutiara Pilih-Pilih Gaul dan Yulianti Boru Hasugia. Baiklah, mari kita mulai presentasi ini. Baiklah, di sini kita akan memulai presentasi tentang Knowledge Management Result. Knowledge Management Result, the classic. Manajemen pengetahuan konsep klasik yaitu mengacu pada proses mengumpulkan, mengelola, dan saling berbagi ilmu pengetahuan dalam sebuah organisasi. Prinsip manajemen pengetahuan dalam sebuah organisasi adalah untuk membantu dalam proses pengumpulan, transfer, dan akhir pertukaran pengetahuan. Knowledge Management Specific Discipline. Di era yang semakin digital, pengetahuan adalah aset yang sangat berharga bagi organisasi. Pengumpulan, penyimpanan, mengelola dan mendistribusikan pengumpulan yang ditujukan oleh suatu organisasi dengan menggunakan manajemen pengetahuan. Dalam disiplin yang relevan, manajemen pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas organisasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. International Knowledge Management. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah upaya strategis yang penting bagi organisasi kontemporer. Di era globalisasi ini, organisasi harus memperkuat kemampuan mereka untuk mentransfer pengetahuan secara efektif, terutama dalam konteks internasional. Pengelolaan pengetahuan internasional merupakan faktor yang paling penting dalam meningkatkan daya saing organisasi di pasar global. Melalui penerapan praktik manajemen pengetahuan internasional yang efektif dan efisien, organisasi dapat memetik manfaat yang signifikan dalam inovasi, efisiensi operasional, dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan di pasar global. Knowledge Management Journal. Pengelolaan pengetahuan merupakan aspek penting dalam pertukaran informasi di berbagai organisasi termasuk jurnal. Manajemen jurnal adalah proses mengumpulkan, mengorganisasikan, pendistribusian, dan penilaian pengetahuan yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Pengelolaan jurnal dan penyebaran pengetahuan ilmiah merupakan bagian dari manajemen pengetahuan yang sangat penting. Melalui penerapan prinsip dan praktik manajemen pengetahuan, jurnal dapat meningkatkan efisiensi operasional, kualitas artikel, kolaborasi, dan aksibilitas. Di era informasi yang terus berkembang, manajemen pengetahuan menjadi sangat penting bagi jurnalistik untuk tetap relevan dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderasi. Baiklah, saya akan membahas yaitu penerapan manajemen pengetahuan dalam jurnal. Yang pertama ada pengelolaan proses peer review. Peer review adalah proses jurnal yang penting di mana artikel dievaluasi oleh editor sebelum diterbitkan. 2. Kolaborasi dan kerjasama tim. Manajemen pengetahuan juga dapat memfasilitasi kolaborasi antara peneliti dan penulis. 3. Sistem manajemen konten. Jurnal umumnya memiliki artikel yang komprehensif untuk mengatur dan mengubah artikel yang telah diterbitkan sebelumnya. 4. Basis data penelitian. Jurnal seringkali menampilkan artikel dengan konten penelitian dan beasiswa. Baiklah, selanjutnya ada K-Conference. Konferensi utama adalah acara penting dalam kehidupan akademis dan profesional
di mana guru dan praktisi berkumpul untuk berbagi pengetahuan, berpartisipasi dalam presentasi, dan mengambil bagian dalam diskusi panel. Tahap-tahap dalam manajemen pengetahuan, konferensi utama yang pertama, pengumpulan pengetahuan, 2. Organisasi pengetahuan, 3. Akses dan distribusi pengetahuan, 4. Menyediakan interpretasi, 5. Evaluasi dan pengajaran. Selanjutnya ada knowledge management glossary, yes. Glosarium ini akan mencakup segala hal mulai dari istilah perpustakaan, tradisional hingga kosakata modern. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, entry glosarium akan mencakup apa saja yang diperlukan untuk studi lanjutan dan referensi tentang topik ilmu perpustakaan dan informasi list, termasuk biografi pustakawan terkenal. Glosarium ilmu perpustakaan dan informasi yang diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam koleksi referensi setiap perpustakaan dan pustakawan serta bermanfaat bagi pustakaan list, sekolah Master of Library Information Science list, dan PhD mahasiswa cendekiawan, peneliti dan profesional TI. Selanjutnya ada knowledge management case studies and examples. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dan proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksakta. Kata kasus yang terdapat dalam studi kasus bisa merujuk pada individu, kelompok, peristiwa, fenomena, perilaku, dan banyak lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge management example, di mana knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah sistem yang dikembangkan yang membantu orang-orang dalam bisnis atau organisasi untuk membuat, mendistribusikan, mengakses, dan memperbaharui pengetahuan dan informasi yang terkait dengan bisnis dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya, knowledge management wiki. Wiki baru-baru ini diadopsi untuk mendukung berbagai kegiatan kolaborasi dalam perpustakaan. Artikel ini dan wiki pendampingnya, Library Wikis atau HTTPS Library Wikis pbwiki.com, berupaya mendokumentasikan fenomena wiki di perpustakaan. Subjek ini dipertimbangkan dalam kerangka kerja kooperatif yang didukung komputer atau CSCW. Selanjutnya, knowledge management blocks. Blocks adalah fasilitas yang ada untuk melegakan pikiran kita dan membuat kita berpikir sebelum menulis. Ya, blok adalah knowledge management dari otak kita, di mana otak begitu pandainya bergerak maju dan mengikuti alur dari pengalaman hidup kita. Maka dari itu, gunakan blog sebagai suatu hal yang memberikan kita keleluasaan untuk berekspresi. Nah, dari materi tadi dapat kita simpulkan yang pertama, knowledge management atau KM merupakan proses dan strategi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengakses pengetahuan dan pengalaman dalam organisasi. Kedua, knowledge management membantu organisasi meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, mengurangi risiko, dan membantu pemahaman dan komunikasi antar karyawan. Yang ketiga, sumber daya knowledge management meliputi A. Sumber daya manusia atau SDM seperti karyawan, pengurus, dan ahli bidang. Yang B. Sumber daya informasi atau SDI seperti data, dokumen, dan informasi elektronik. C. Sumber daya kompetensi atau SDK seperti keahlian, keterampilan, dan kemahiran. Yang keempat, knowledge management memerlukan perencanaan, strategi, dan implementasi yang terintegrasi dengan sistem organisasi untuk mencapai manfaat optimal. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memainkan peran penting dalam knowledge management seperti dalam pengelolaan informasi, pemrosesan data, dan komunikasi virtual. Yang keenam, pengembangan kualitas SDM melalui knowledge management dapat diperoleh melalui pelatihan, mentoring, dan program pengembangan karir. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan mengenai knowledge management research
Pada kesempatan hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.